Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talah Wafa dari kelompok 1. Pada video ini, kelompok saya akan menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai pedoman hidup dan dasar falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum mulai materi, izinkan saya memperkenalkan teman kelompok saya terlebih dahulu. Halo guys. Kenalin, kita dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Alexander. Aku Fadia Zakia Fadisa. Nama saya Talah Wafa. Dan saya Muhammad Reski Setiawan. Lalu satu teman kita, Dea Puspitasari. Topik pembahasan yang akan dibahas yaitu 1. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Lalu yang kedua, manfaat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Lalu yang ketiga, yaitu makna Pancasila sebagai falsafah negara Republik Indonesia. Lalu yang keempat, yaitu fungsi dan juga tujuan falsafah Pancasila bagi Indonesia. Lalu yang kelima, yaitu penerapan Pancasila menurut falsafah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Oke, yang pertama yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea yang keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tujuan dari alinea keempat tersebut yaitu untuk melakukan segala kemungkinan untuk mewujudkan prinsip-prinsip khusus yang disebut sebagai pedoman dan aturan yang permanen dan praktis dalam pasal 4 pembukaan UUD 1945, yaitu hidup berdampingan dalam negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Setiap negara tentu punya cita-cita masa depan yang lebih baik dan menghadapi masalah bersama dalam mencapai cita-cita tersebut. Nah, cita-cita bangsa sebagai bangsa Indonesia tersebut tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Seperti halnya keluarga, suatu bangsa yang bertekad mencapai cita-cita bersama memerlukan suatu pandangan hidup. Tanpa pandangan hidup, suatu bangsa akan terombang-ambing. Nah, pandangan hidup suatu bangsa dapat secara jelas mengetahui arah yang akan dicapai dengan adanya pandangan hidup. Suatu bangsa akan mudah memandang persoalan-persoalan yang akan dihadapi, terus juga dengan mudahnya mencari pemecahan masalah-masalah yang bakal dihadapi, dan yang terakhir akan memiliki pedoman dan pegangan yang kuat. Nah, oke, kita tahu uraian tadi menjadi jelas betapa pentingnya cara pandangan terhadap kehidupan bernegara saat ini. Sehingga pertanyaan berikutnya yang secara alami muncul untuk kita sendiri yaitu, apa makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Nah, Pancasila sebagai suatu bangsa ada 3. Yang pertama, cita-cita bangsa Indonesia. Yang kedua, pemikiran yang mendalam. Dan yang terakhir itu ada gagasan mengenai wujud kehidupan yang lebih baik. Nah, pandangan hidup ini mengandung gagasan dasar tentang apa yang harus diperjuangkan suatu bangsa dalam hidup dan dianggap baik. Oleh karena itu, masyarakat terhadap kehidupan sangat mendasar bagi ketuhanan dan keberlanjutan suatu negara. Nah, sejarah perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kembali kemerdekaan sama tentunya dengan sejarah kolonialisme itu sendiri. Tantangan dan tujuan hidup masa depan membentuk manusia seutuhnya, dilahirkan dengan kepribadian yang unik pada saat terlahirnya suatu bangsa. Sosialisasi ini ditekankan sebagai cara hidup dan landasan Pancasila. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup yang sudah tertanam dalam kepribadian bangsa ini, serta dengan demikian diterima sebagai dasar negara yang mengatur kehidupan ketatanegaraan
Meskipun ditulis dengan istilah yang sedikit berbeda, kita bisa lihat pada ayat-ayat yang berada dalam 3 konstitusi yang pernah ada, yaitu pembukaan UUD 1945, eh, pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Serikat, serta UUD sementara. Nah, nilai-nilai luhur tersebut terkristalisasi dengan merumuskan Pancasila sebagai falsafah manusia yang mencerminkan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, serta manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Nah, sebagai falsafah Pancasila merupakan pandangan hidup yang diyakini oleh masyarakat Indonesia sebagai kebenaran, serta dijadikan sebagai falsafah hidup bangsa. Jadi teman-teman, di sini aku ingin ngejelasin ke kalian mengenai manfaat Pancasila sebagai pandangan hidup. Sebelum masuk ke materi, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Seperti manusia itu kan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Dalam perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih sempurna, senantiasa memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjungnya sebagai pandangan hidup. Nilai-nilai luhur tersebut menjadi suatu tolak ukur kebaikan yang berkaitan dengan hal yang bersifat mendasar dalam kehidupan manusia, sehingga dapat mencapai kesejahteraan lahir dan batin dalam masyarakat yang heterogen. Apa manfaat Pancasila sebagai pandangan hidup? Kalian tahu nggak? Kalau nggak tahu, aku kasih tahu ya. Kalian harus simak baik-baik materi ini. Jadi manfaat Pancasila sebagai pandangan hidup yaitu sebuah prinsip atas kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai pandangan hidup yang mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari itu harus sesuai dengan sila yang terkandung dalam Pancasila. Untuk manfaat Pancasila sebagai pandangan hidup sendiri, yang pertama, ciri khas dan jiwa bangsa. Indonesia itu kan negeri yang kaya, banyaknya pulau-pulau yang membentang di tanah air. Kita menyediakan berbagai sumber daya alam, baik di darat maupun di laut. Tak hanya itu, keberagaman Indonesia itu juga terasa dalam kehidupan masyarakatnya. Sebagai suatu negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia itu menyimpan keanekaragaman dari suku, budaya, ras, makanan. Jadi autentiknya Indonesia banget gitu. Inilah yang menjadi salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Meski hidup dalam keragaman suku dan budaya, masyarakat Indonesia itu tetap berusaha menjaga persatuan layaknya semboyan bangsa yang kita dengar, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Masih tetap ingat kan Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Berbeda-beda namun tetap satu jua. Ini pula yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang akan sulit ditemukan di tempat lain. Sebagai bagian dalam masyarakat Indonesia, kita seharusnya bangga dengan adanya perbedaan dan keanekaragaman yang ada di dalam negeri. Hal itu tidak hanya membuat Indonesia terkenal sebagai negara yang kaya akan budaya, tapi juga negara yang penuh dengan toleransi. Manfaat Pancasila sebagai pandangan hidup yang kedua, yaitu Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa sebab Pancasila itu menjadi pedoman bagi masyarakat. Nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila yaitu nilai yang mendasar untuk dijadikan pedoman peraturan dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku. Demikian juga dalam pandangan hidup. Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa karena dalam setiap sila Pancasila sudah mengatur Indonesia secara umum tidak membedakan budaya antar agama, suku, ras, warna kulit, ataupun lain sebagainya. Dan Pancasila itu juga menjadi suatu kesatuan yang bulat dan saling menjadi keterkaitan antar sila. Dan untuk yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan dan keamanan bangsa, yaitu yang dimasukkan Pancasila sebagai paradigma pembangunan, pertahanan dan keamanan, yaitu menjadi sistem nilai acuan, kerangka untuk berpikir, acuan pola berpikir, atau yang dijelaskan dalam sistem yang dijadikan kerangka landasan atau kerangka cara yang sekaligus tujuan bagi pertahanan keamanan bangsa yang ada di Indonesia. Dan yang keempat, Pancasila sebagai ujung tombak negara. Ujung tombak itu apa sih? Bayangin aja, ujung tombak itu kayak bambu runcing yang dijadikan alat untuk melawan penjajah pada zaman
pada zaman penjajahan zaman dahulu, yaitu bambu itu kan kuat dan tajam. Jadi Pancasila itu diibaratkan sebagai petunjuk atau cara untuk menyelesaikan persoalan budaya, sosial, ekonomi, politik yang timbul seiring gerakan manusia yang akan semakin maju, meskipun masalah dalam negeri maupun masalah luar negeri. Dan yang kelima, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang berarti Pancasila sebagai pedoman atau arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan dalam kehidupan di segala bidang, sehingga semua tingkah laku dan tindak perbuatan manusia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai makna Pancasila sebagai falsafah negara Republik Indonesia. Nah, sebelum masuk ke materi, teman-teman ada yang tahu nggak sih falsafah itu berasal dari bahasa mana? Ada yang tahu? Nggak tahu? Sama, saya juga nggak tahu. Bercanda teman-teman. Nah, falsafah sendiri itu secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari dua kata, yaitu philo dan sophia. Bukan Sophia the First ya. Philo sendiri ini memiliki arti cinta, sedangkan Sophia memiliki arti kebijakan. Jadi, falsafah ini berarti berpikir secara dalam-dalamnya, secara sistematis, menyeluruh, dan secara universal untuk mencari hakikat suatu kebenaran. Nah, ada beberapa alasan mengenai makna Pancasila sebagai falsafah negara Republik Indonesia. Yang pertama itu bahwa bangsa Indonesia memiliki satu pandangan hidup bersama sebagai satu bangsa. Nah, poin pertama ini artinya seluruh masyarakat bangsa Indonesia memiliki satu pandangan yang sama, satu sudut pandang yang sama sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia. Nah, alasan kedua adalah bahwa bangsa Indonesia tidak perlu lagi mencari pandangan hidup yang lain guna memajukan bangsa, karena pandangan Indonesia adalah pandangan Pancasila. Berarti di poin kedua ini berhubungan langsung dengan poin pertama, di mana Pancasila yang sudah dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia membuat bangsa Indonesia tidak perlu lagi mencari pandangan-pandangan yang lain, karena pandangan Pancasila sudah sesuai dengan negara kita. Nah, alasan yang ketiga adalah sebagai falsafah bangsa, artinya seluruh manusia bangsa Indonesia wajib menanamkan Pancasila dalam pikiran, sikap, dan tindakannya. Artinya kita sebagai masyarakat Indonesia wajib nih teman-teman buat menanamkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pikiran kita, sikap kita dengan cara mengamalkan nilai-nilai Pancasila, serta tindakan-tindakan kita yang mencerminkan kita mempunyai jiwa Pancasila. Nah, falsafah ini sendiri merupakan suatu bidang ilmu yang terus ada dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain, berarti kita sebagai manusia tidak dapat menghindari dari adanya falsafah ini, teman-teman. Nah, Pancasila sebagai falsafah negara Republik Indonesia yaitu yang pertama sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, pandangan hidup bangsa sendiri ini apa sih sebenarnya? Teman-teman ada yang tahu? Ya, betul. Pandangan hidup bangsa merupakan nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang diyakini kebenarannya hingga menumbuhkan tekad untuk mewujudkannya. Nah, yang kedua itu sebagai dasar dan pedoman dalam mengatur sikap dan tingkah laku masyarakat. Nah, artinya semua hukum yang dibuat, baik undang-undang, peraturan-peraturan, harus mengikuti atau mematuhi isi Pancasila dan tidak boleh menyimpang nih teman-teman dari tujuan asli Pancasila. Nah, yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dijadikan pedoman dalam mengatur kehidupan bernegara. Berarti Pancasila ini sebagai petunjuk dan pengarah masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berarti ada hubungannya dengan poin kedua tadi, teman-teman. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah falsafah Pancasila tercermin dan dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai pengarah Indonesia untuk mencapai tujuan, berarti Pancasila dapat menjadi pedoman negara agar dapat mencapai tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, itu semua sudah disusun
dengan tertulis nilai-nilai Pancasila, yaitu Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar 1945, teman-teman. Halo teman-teman semua, kembali lagi sama aku Tala. Di video ini aku akan menjelaskan mengenai fungsi dan juga tujuan falsafah Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Ngomongin tentang konsep Pancasila, apa sih yang terbesit dalam pikiran teman-teman? Oke, konsep Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum dan juga dasar penyelenggaraan negara kesatuan Republik Indonesia. Filosofi Pancasila ini membuat bangsa Indonesia itu selalu berpegang teguh pada nilai-nilai yang terkandung di setiap sila Pancasila. Fungsi falsafah Pancasila sebagai dasar negara dapat kita uraikan sebagai berikut, yaitu 1. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum atau ketertiban hukum di Indonesia. Pancasila dengan demikian merupakan prinsip spiritual dari semua peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Yang kedua, terwujudnya cita-cita hukum dalam konstitusi negara, baik konstitusi yang tertulis maupun konstitusi yang tidak tertulis. Yang ketiga, berisi ketentuan yang mewajibkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga peraturan perundang-undangan lainnya untuk mencantumkan kewajiban pemerintahan dan lembaga negara lainnya, termasuk partai politik, untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Lalu yang keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung arti bahwa sila-sila yang ada dalam Pancasila harus kita taati dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara Indonesia. Lalu yang kelima, Pancasila sebagai falsafah adalah pemersatu bangsa, termasuk dalam sila ketiga, yaitu Pancasila sebagai alat pemersatu. Dalam 5 sila Pancasila itu mengandung nilai dan norma-norma yang dianggap paling benar, adil, dan bijaksana, serta sarana yang tepat untuk mempersatukan umat. Pancasila sebagai falsafah berfungsi sebagai perwujudan sejati pembebasan dari pemikiran dan juga kehidupan yang terjajah, baik secara fisik maupun non-fisik. Sekaligus Pancasila menjadi pedoman hidup manusia di Indonesia. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin tentang tujuan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia, yaitu sebagai berikut. 1. Untuk senantiasa menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, aspek kehidupan masyarakat dan juga bernegara harus selalu kita jadikan Pancasila sebagai tolak ukur utama. Lalu yang ketiga, seluruh elemen bangsa, baik masyarakat maupun pemerintah, dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bagi pemerintah, Pancasila dapat dijadikan sebagai falsafah sehingga selalu berlandaskan Pancasila. Demikian pula, Pancasila dimaksudkan sebagai suatu falsafah yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai pedoman perilaku berkehidupan masyarakat di bangsa Indonesia. Oke, terima kasih Tala atas penjelasannya mengenai fungsi dan tujuan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Bagaimana nih teman-teman? Apakah sudah mengerti belum dari penjelasan Tala yang tadi? Kalau sudah, mari kita lanjut ke penjelasan yang berikutnya ya, yaitu penerapan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia. Pancasila kan merupakan ideologi bangsa ya, di mana Pancasila ini mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi yang terkandung dalam rumusan Pancasila, yang meliputi falsafah manusia yang berhubungan dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan sekitarnya, dan juga filosofi Pancasila ini memiliki pandangan hidup yang dianggap kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan dijadikan sebagai falsafah hidup bangsa dan negara. Nah, penerapan Pancasila ini diterapkan dalam 5 sila Pancasila, yaitu yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa.
Nah, sila pertama ini menuntut setiap warga negara Indonesia untuk mengakui dalam hati dan tindakan sehari-hari bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta dan tujuan akhir. Akibatnya, Pancasila ini mewajibkan umat beragama dan berkeyakinan untuk hidup rukun dan saling menghormati yang harus direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapannya pada sila pertama ini apa aja sih? Nah, penerapannya tuh yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yang kedua, kita tidak boleh memaksakan suatu agama kepada orang lain. Yang ketiga, kita harus saling menjaga toleransi dan saling menghormati di antara umat beragama. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini menuntut masyarakat untuk mengakui dan memperlakukan setiap manusia sebagai sesama manusia yang bermartabat tinggi serta hak dan kewajiban dasar. Dengan kata lain, sikap mereka yang menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia serta nilai-nilai yang setara menunjukkan tidak adanya perlakuan diskriminatif meskipun mereka berasal dari suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda. Dalam hal ini, manusia harus dilihat dari sisi kemanusiaannya, bukan dari simbol yang dimilikinya. Penerapan pada sila kedua yaitu ada saling menghargai pendapat masing-masing, sikap tenggang rasa dan saling tolong-menolong harus diutamakan. Tidak ada perbedaan antara ras satu dengan yang lainnya, antar sesama rakyat Indonesia. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sila ketiga ini menumbuhkan sikap cinta tanah air, bangsa, dan negara Indonesia. Ikut serta memperjuangkan kepentingan nasional dan setia kepada sesama. Sila ketiga ini mengandung nilai solidaritas, nilai perjuangan, dan semangat nasionalisme. Contoh penerapan falsafah pada sila ketiga yaitu mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan. Yang kedua, cinta tanah air dan bangsa. Yang sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengajak masyarakat untuk berpartisipasi secara sensitif dalam kehidupan politik dan pemerintahan nasional, setidaknya secara tidak langsung atas dasar tanggung jawab yang sama dengan sesama warga negara di posisinya masing-masing. Sila ini mengandung nilai-nilai sosial, musyawarah, dan saling menghormati untuk mengabdi kepada negara dan harga sesuai dengan kedudukan dan pekerjaannya masing-masing. Contoh penerapannya pada sila keempat yaitu kita harus mengambil keputusan yang berdasarkan dengan musyawarah sampai mencapai keputusan bersama. Musyawarah atau pengambilan keputusan harus dilakukan dengan akal sehat. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan yang terakhir, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini mengajak masyarakat untuk secara aktif memberikan kontribusi yang wajar kepada negara sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya masing-masing guna mencapai kesejahteraan umum yaitu kesehatan jasmani dan rohani yang dapat dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Sila ini mengandung nilai-nilai keadilan dan solidaritas yang mencerminkan keluruhan budaya bangsa. Contoh penerapan pada sila kelima yaitu perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia, tujuan rakyat Indonesia yang adil dan makmur, serta menghormati hak-hak orang lain dan selalu berusaha menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban orang lain. Terima kasih. Kita akan membahas tentang studi kasus dari materi kami. Studi kasus ini mengenai tentang kasus pembunuhan satu keluarga. Pembunuhan ini terjadi di Tanjung Morawak, Kabupaten Deli Serdang.
kasus pembunuhan ini dilakukan oleh bukan satu orang saja, namun telah dilakukan oleh 6 orang tersangka. Polisi telah menangkap 6 orang yang terindikasi sebagai tersangka dari kasus pembunuhan tersebut. Namun, polisi belum bisa mengatakan mengenai tentang tempat kejadian perkara karena di rumah korban tidak terdapat bercak darah sama sekali. Jadi polisi masih terus melakukan penyelidikan tentang kasus pembunuhan tersebut. Sebelumnya, keluarga Muhajir yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak tersebut telah hilang dari kediaman rumahnya. Setelah beberapa hari kemudian, ayah Muhajir telah ditemukan tewas tak bernyawa di Sungai Blume. Selang 3 hari, anaknya juga ditemukan tewas di Sungai Blume, sedangkan ibunya tewas di Sungai Batubara. Lanjut ke fakta-fakta mengenai tentang kasus pembunuhan ini. Kronologi awal pembunuhan ini berawal dari seorang tersangka bernama Andi Lala. Dia datang ke rumah Pak Muhajir untuk meminjam uang sebesar 5 juta rupiah. Setelah mengatakan hal tersebut, Pak Muhajir hendak mengambil uang tersebut. Namun, ketika Pak Muhajir membalikkan badan, kepalanya dipukul dari belakang oleh Andi Lala. Jadi, setelah Andi Lala mengikat Pak Muhajir, dia mengajak rekan-rekannya untuk masuk ke dalam rumah Pak Muhajir. Kemudian rekan-rekannya mengikat istri dan anaknya juga. Setelah itu, mereka bertiga dibawa ke sebuah sungai, yaitu Sungai Blume, untuk dibuang jasadnya. Namun ternyata istri dan anaknya masih hidup, sehingga mereka membunuh istri dan anaknya di jembatan sungai tersebut, lalu membuang mereka juga. Nah, fakta yang kedua kita harus tahu, ternyata pembunuhan ini tuh didasarkan karena faktor sakit hati dari para tersangka. Jadi ceritanya, para tersangka ini diejek oleh istri korban dengan sebutan pasukan gajah. Jadi ketika tersangka A dan R lewat di jalan, istri dari Pak Muhajir ini mengejek mereka dengan sebutan pasukan gajah wes teko, yang artinya pasukan gajah telah datang. Sontak hal tersebut ternyata membuat mereka sakit hati, sehingga mereka merencanakan pembunuhan kepada keluarga Pak Muhajir. Rencana mereka telah dilakukan 2 hari sebelum pembunuhan itu dilangsungkan. Para tersangka ternyata telah memiliki perannya masing-masing, dimulai dari Andi Lala yang sebagai otak pembunuhan, tersangka R yang mengikat para korban, tersangka DS yang membuang para korban, dan Yayan yang membuang rakitan senjata mereka. Setelah beberapa hari kasus pembunuhan itu, tersangka A dan R diringkus oleh kepolisian. Namun, ketika tersangka A dibawa oleh kepolisian, dia memberontak. Dia mencekik petugas kepolisian, sehingga petugas kepolisian mengambil langkah tegas, yaitu dengan menembak Andi Lala. Dan kemudian ternyata tersangka R juga melakukan penolakan atau pemberontakan kepada kepolisian, namun bisa diamankan oleh kepolisian. Lanjut ke analisis tentang kronologi pembunuhan tersebut. Nah, teman-teman, setelah kita telah mendengarkan kronologi pembunuhan yang terjadi pada Bapak Muhajir, jadi kita dapat mengambil atau melakukan analisis nih dari kasus tersebut. Yang pertama, pembunuhan tersebut itu dapat melanggar sila yang terkandung dalam Pancasila, dan pada pembunuhan kali ini telah melanggar 3 sila nih teman-teman. Yang pertama, pada sila Pancasila, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan dari ketuhanan Maha Esa sendiri bukan hanya untuk membebaskan masyarakat atau warga setempat agar memeluk agamanya mereka masing-masing, dan dalam agama tersebut telah diajarkan agar manusia dengan sesama manusia saling mencintai, bukan saling menyakiti. Dan pada pembunuhan kali ini bukan hanya melanggar kode etik negara, namun melanggar juga pembelajaran yang kita ambil dari setiap agama yang telah mengajarkan kita agar tidak saling membunuh atau saling menyakiti antar manusia.
Dan yang kedua, pada kasus pembunuhan kali ini telah melanggar sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana warga negara Indonesia ini tuh mempunyai hak keadilan dan telah tercantum dalam UUD. Pada kasus pembunuhan kali ini, si korban itu tidak mendapat keadilan. Karena apa? Pelaku langsung menyerang korban tanpa mendengar menjelaskan dari korban. Kenapa sih nggak ada unsur mediasi atau langsung si pelaku ini membunuh korban tanpa menjelaskan permasalahannya sebenarnya. Yang ketiga, pembunuhan kali ini telah melanggar sila kelima dari Pancasila, teman-teman, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana warga negara Indonesia itu berhak mendapat keadilan dan mendapat hak asasi masing-masing. Jadi dalam kasus kali ini pelaku telah melanggar nilai-nilai yang tercantum dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana pelaku tersebut telah mengambil keadilan dari si korban, yang dimana si korban ini tuh perlu atau berhak menuntut keadilan bagi si pelaku. Seperti itu. Terima kasih.